Salam sejahtera buat kita semua. Akhir-akhir ini institusi TNI sedang diuji integritas dan profesionalitasnya sebagai abdi negara. Kenapa kita katakan begitu? Karena belum lama kita digemparkan dengan satu berita penembakan terhadap bos rental mobil yang dilakukan oleh TNI AL. Nah, 2 hari yang lalu kita mendengarkan ada berita tentang TNI AD yang bernama Sertu Henry itu melakukan penembakan terhadap rekannya sesama TNI yang bertugas di Subdenpom Persiapan Belitung, yaitu penembakan terhadap Serma yang melakukan penembakan terhadap rekannya Serma Rendi. Lalu kemudian mulailah terkuak atau terungkap siapa sebetulnya Sertu Henry ini. Nah, ternyata Sertu Henry ini pernah bertugas di Korem Jambi, Korem 042 Gapu Jambi. Tetapi di tahun 2023 ternyata Sertu Henry ini pernah terlibat dalam perampokan di Palembang. Nah, kemudian dia pernah juga bertugas di Kodim 0401 di Belitung. Nah, kita memang penuh dengan beberapa pertanyaan ya. Kenapa Sertu Henry ini masih bisa bebas berkeliaran? Padahal kalau yang kita dengar dari pemberitaan yang berhasil juga dikumpulkan oleh wartawan, kita mendengarkan Sertu Henry ini sudah pernah diadili di Mahkamah Militer. Nah, pertanyaan kita begini, kalau memang Sertu Henry ini sudah pernah diadili di Mahkamah Militer, lalu kenapa sekarang Sertu Henry ini masih memiliki senjata? Dan kenapa dia ada di luar bebas berkeliaran? Apakah pertanyaan kita, apakah Sertu Henry ini waktu itu diadili secara in absentia? Nah, itu yang belum terjawab, belum ada berita itu kita dengar. Kalau memang diadili secara in absentia, masuk akal bahwa dia masih tetap memiliki senjata itu. Nah, kalau tidak, berarti ada satu keteledoran seperti itu. Nah, lalu kemudian memang kalau sudah dinyatakan dia DPO, tentu memang ini menjadi tugas dari para penyelidik dan penyidik di Korps Polisi Militer tentunya untuk menemukan Sertu Henry ini. Akan tetapi dia begitu bebas berkeliaran, sampai-sampai kita masih mendengar ketika dia ditugaskan di Belitung, dia juga masih melakukan penipuan terhadap seseorang dalam hal jual beli tanah. Itu yang kami coba dengarkan dari hasil investigasi Tribun. Itu yang kami dengar. Jadi kami terus terang punya rasa kegelisahan, punya rasa kekhawatiran, karena ternyata persis hari ini tanggal 14 kami mendengarkan pemberitaan tindakan penyergapan dan rencana penangkapan yang akan dilakukan terhadap Sertu Henry itu sepertinya tidak berhasil. Sepertinya Sertu Henry ini lolos, dan lolosnya dia kita nggak tahu karena apa. Apakah karena ada bantuan dari
masyarakat sekitar di mana dia bersembunyi itu, kebetulan memang tempat dia bersembunyi itu di rumah istri sirinya, di rumah orang tua istri sirinya itu memang padat penduduk. Jadi kita tidak tahu apakah ada keterlibatan masyarakat di sana yang meloloskan dia, kita tidak tahu. Tetapi kita pun jadi heran karena ketika kita melihat di tayangan video bahwa petugas yang diturunkan juga itu bukan sedikit ya. Petugas yang diturunkan itu lumayan banyak, termasuk di sana ada dari Satuan Brimob. Jadi mereka sebetulnya tim gabungan untuk melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Sertu Henry ini. Namun sepertinya kami mendengarkan Sertu Henry ini lolos. Nah, terus terang, kalau Sertu Henry ini lolos, kita masyarakat tentu khawatir. Kita masyarakat takut karena dia masih memegang senjata. Dan orang yang seperti ini pasti pikirannya pendek. Pasti dia akan selalu kalap. Yang tentu kita harapkan jangan sampai ada lagi korban, ada lagi nanti masyarakat yang akan menjadi korban. Karena kalau kita mendengar pemaparan dari berita, yang kena tembakan ini adalah Sherma Rendy ini justru disandra oleh Sertu Henry. Karena kebetulan Sherma Rendy ini kebetulan tidak memiliki atau tidak membawa senjata pada saat itu. Nah, ini tentu kita sangat khawatir sebagai masyarakat yang tidak memiliki senjata atau tidak punya pemahaman tentang itu, tidak punya keahlian, tidak punya persiapan mungkin kita terhadap orang-orang seperti ini, kita bisa saja menjadi sasaran-sasaran keganasannya dan menjadi sasaran kebrutalannya. Oleh karena itu kami sangat mengharap kepada Kasat tentunya, kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk segera memerintahkan jajarannya agar jangan sampai membiarkan Sertu Henry ini terlalu lama di luar berkeliaran, karena yang kita takutkan adalah masyarakat sipil nanti yang akan menjadi korban. Jadi sudahlah, peristiwa yang kemarin itu rasanya cukup memilukan hati kita juga, di mana oknum TNI Angkatan Laut itu menembak orang yang tidak bersalah, bahkan yang menjadi korban penipuan. Jadi mungkin kita memberikan kepercayaan dan sekaligus berharap agar pihak polisi militer segera mencari tahu di mana keberadaan dan kemana pelariannya Sertu Henry ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.